Mobil itu tercipta karena si pencipta mobil lihat cara tubuh kita bekerja. Ini ada klep masuk, ada klep buang di bawah. Betul? Makanya mobil juga dua. Ada klep masuk, klep buang. Masuklah bahan bakar lewat klep masuk. Dioplos dulu di karburator supaya dioplos dengan oksigen, supaya gampang terbakar, supaya terjadi proses oksidasi. Liur-liur sekalian. Dah marake mobil, marake motor teu ngarti. Nah, mungkin meuli bensin teu ngarti. Bensin itu materi. Di dalam bensin itu kalau dibakar ada kalori. Makanya bensin dibakar, terjadi proses pembakaran di ruang bakar. Kalau mobilnya mobil bensin pakai busi, dikompresi, kemudian terjadi ledakan karena dibakar oleh api dari percikan bunga api listrik. Makanya ada busi. Busi dihubungkan dengan kuil. Kuil itu harus mengubah tegangan dari 12 volt aki menjadi 13.000 volt supaya terjadi loncatan bunga api listrik. Dari mana tuh belajar? Dari semesta. Loncatan bunga api listrik itu terjadi di semesta. Petir kita menyebutnya. Petir itu karena ada beda tegangan. Kenapa bisa beda tegangan? Karena di alam semesta ini banyak sekali molekul. Setiap molekul mengalami ionisasi. Ketika molekul mengalami ionisasi, kenetralan molekul itu terganggu. Sehingga ada yang bermuatan listrik positif, ada yang bermuatan listrik negatif. Terjadi beda tegangan. Makin berakumulasi, beda tegangannya, terjadi loncatan bunga api listrik. Itu tegangannya diperkirakan sekitar 13.000 volt. Nah, kita cuma mengertinya, oh, aya kilat. Gitu aja, gak pernah nanya. Bagaimana bisa terjadi itu? Itu sains. Nah, itu dari produk semesta itu ditiru oleh manusia. Gimana caranya menghasilkan loncatan bunga api listrik? Dibuatlah yang namanya kuil. Isinya adalah transformator, menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 13.000 sampai 16.000 volt. Maka kabel busi hati-hati, harus menggunakan kabel koaksial. Kalau tidak akan bocor radiasi karena tegangan tinggi. Makanya mobil-mobil yang terbakar di jalan itu karena apa? Karena dia beli kabel busi yang murah. Yang penting asal hurung. Padahal untuk menggait tegangan tinggi harus menggunakan kabel khusus, namanya kabel koaksial, supaya ya medan listrik dan medan magnet yang ada di situ terkoneksi dengan baik. Apa yang terjadi dengan mobil? Kan mobil itu sebenarnya mengubah bensin menjadi kalor, menjadi panas. Setelah jadi panas dirubah menjadi gerakan mekanik yang disebut dengan usaha ban berputar. Pernah mikir dari mana itu terjadi? Kan dari sini. Kalian tadi pagi sarapan. Di sini sudah disediakan mesin yang bisa mengubah seluruh makanan yang kita santap menjadi kalori. Maka setiap makanan ada kalorinya. Makanya makan harus sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Kalau tidak perlu karbohidrat, tong dahar. Komo rek cicing mah. Iya, itu kan jadi simpanan energi di sini. Beteng jadi melendung. Karena kita makan hanya berdasarkan enak gak enak, bukan berdasarkan kebutuhan energi. Orang yang sadar begitu mau makan, dia kemudian mikir, hari ini saya mau kemana, apa yang saya kerjakan, perlu gak makan nasi, berapa banyak. Karena dia sadar setiap makanan yang masuk ke dalam mesin tubuh ini akan dirubah menjadi kalor. Kalor dirubah menjadi usaha. Sehingga tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Itu mekanisme alam yang ditiru. Kemudian menjadi mesin, sepeda motor, pesawat, kereta api, dan seterusnya. Semua itu belajar dari Allah sebetulnya. Teknologi itu belajar dari Allah. Nah sekarang kembali ke sini. Kenapa ini bisa menerima pesan? Ayo. Ada keluarga kita di Sumatera. Dia nulis pesan. Nah pesan itu dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Karena apa? HP ini isinya adalah getaran.
HP ini isinya frekuensi. Yang dihasilkan oleh HP ini adalah gelombang elektromagnetik. Karena di dalam HP ini ada namanya IC, Integrated Circuit. Nah, dari sini dibawa oleh gelombang elektromagnetik kemana? Ke BTS yang ada dekat di mana orang itu membuat pesan. Dari BTS itu ke BTS ini, ke BTS ini, ke BTS, terus sambung menyambung. Untuk satu pesan itu bisa saja ada ribuan tower yang menyampaikan pesan itu. Nah, di dekat rumah saya di sini ada tower. Ada pemancar. Pemancar itu menyampaikan pesan ke HP saya. Jadi yang sampai di sini apa? Getaran. Getaran. Nah, nggak usah saya jelaskan, pusing nanti. Kenapa getaran kok bisa membawa huruf, bisa membawa video, bisa membawa suara, nanti tambah pusing kuliahnya. Cukup saja bahwa pesan sampai ke sini karena ada getaran akibat adanya gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa yang bergetar HP saya? Ada pertanyaan begitu? Pasti nggak ada. Itu hebatnya kalian. Karena seseorang yang di Sumatera tadi menyampaikan pesan, kan yang dituju adalah nomor HP saya. Setiap nomor HP itu terkuantisasi. Dia itu sudah punya satu alamat. Tidak mungkin alamatnya itu salah, walaupun beda satu digit dari 12 nomor itu. Jadi, itu yang disebut dengan abad kuantum, abad kuanta. Semua terkuantisasi, tidak akan salah kirim. Sekarang pun sudah zaman QR. Semua sudah pakai coding. Makan di restoran pun sekarang sudah tidak ada menu yang tulisan. Makanya begitu diam aja masuk ke restoran, ngadaguan menu yang tulisan, barang jeung gambarna moal dahar. Dan sekarang mah di restoran pun sudah disediakan QR. Jadi kita harus punya aplikasi QR-nya sehingga ketika kita foto maka nyambung. Begitu saat nyambung, link tentang daftar makanan sudah ada di HP kita. Tinggal di searching itu mau pesan apa. Jadi sekarang orang yang gaptek rek dahar di restoran wae moal bisa. Bahkan sekarang GPS itu akan diganti. GPS sudah akan diganti dengan visual. Karena sebentar lagi kita akan masuk abad hologram. Jadi sudah tidak ada lagi namanya materi. Semua sudah berubah menjadi energi. Bentar lagi. Makanya gaul sedikit. Nah, kenapa saya jelaskan teknologi? Karena saya mau masuk ini, judul ini yang tadi. Kalau nggak pakai penjelasan ini, nanti nggak ngerti. Ulangi dulu. Kenapa pesan, tulisan, video, dan lain sebagainya gambar nyampe sebetulnya dibawa oleh getaran. Yang membawanya namanya gelombang elektromagnetik. Gak kelihatan, tapi ada. Di sini itu sebetulnya berjubel gelombang. Nah, gelombang elektromagnetik ini ya, karena yang tadi di Sumatera itu yang dituju nomor saya terkuantisasi cuma satu nomor, walaupun banyak nomor tapi beda sedikit aja. Satu digit tidak akan salah kirim. Maka foto nyampe ke sini. Itu yang disebut dengan resonansi. Jadi sebetulnya HP saya ini sudah dicipta untuk bisa beresonansi dengan semua HP yang nomornya memiliki frekuensi yang sama. Jadi begitu seseorang mengirim pesan dari sana frekuensinya F1, maka HP saya sudah bisa menerima frekuensi itu. Ikut bergetarnya sebuah benda karena getaran benda lain itu namanya resonansi. Paham sampai sini? Oke. Ini HP zaman ayeuna. Sekarang kita bicara wahyu. Jadi Allah itu sebetulnya sejak dari awal sampai kapanpun
selalu memancarkan energi, selalu memancarkan getaran. Itu sebabnya Nikola Tesla mengatakan, kalau kamu ingin memahami semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Ayo lihat saya semuanya. Bagaimana mekanisme para nabi, para rasul itu bisa menangkap wahyu. Sekarang Allah siaran gak sekarang? Siaran gak? Allah tidak pernah berhenti siaran. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kalian punya radio di rumah kan? Oke. Punya radio kan di mobil? Oke. Ingin dengar musik? Gimana caranya? Pastikan radionya ada baterainya. Yang kedua, pastikan kalau di-on-kan hirup. Betul? Cukup? Enggak cukup. Kalian pijit-pijit. Mau frekuensi mana yang kalian mau tangkap? Mau siaran dari mana yang kalian mau dengar? Mau dangdut, mau jazz, mau pop, mau barat, terserah. Tapi yang jelas, di sekitar mobilmu itu begitu banyak pilihan frekuensi gelombang elektromagnetik. Begitu dipijit tek gitu, frekuensinya misalkan, ya nggak usah menyebut ya, takut ada yang GR. Frekuensinya misalkan 63,4 FM. FM itu singkatan dari frequency modulation. Jadi itu frekuensi yang dimodulasi. Kalau dulu radio ada AM, amplitude modulation. Yang dimodulasi itu adalah amplitudo. Apa kelebihan kekurangannya? RRI Bandung bikin dongeng, itu sampai di kampung saya di Garut. Karena itu amplitudo. Nah, kalau radio yang menggunakan AM, jangkauannya panjang karena amplitudo yang dimodulasi. Kalau frekuensi yang dimodulasi, jangkauannya tidak sepanjang AM, tetapi kualitas suaranya bagus. Itu namanya FM. Pusing kan? Di radio ada AM, ada FM, pokoknya pijit we ya. Tidak pernah bertanya. Taeta yang saya nggak ngerti tuh. Jelema ieu sakitu loba, can pernah nanya. Pernah nanya nggak? AM dengan FM bedanya apa? Nggak pernah nanya. Cing atau penasaran seetik. Karena itu sebetulnya akan memberikan wawasan pengetahuan yang luar biasa. Ngerti fisika, ngerti metafisika itu tidak salah. Pijit we tadi 63,5. Tek. Yang akan tertangkap adalah orang yang sedang siaran di frekuensi 63,5. Kenapa bisa tertangkap oleh kita? Resonansi. Karena frekuensi pemancar sama dengan frekuensi si receiver radio kita. Yang memancarkan dengan yang menerima satu frekuensi. Begitu satu frekuensi tertangkap tuh suara. Joget kalian di mobil, ikut nyanyi. Itu apa tidak? Ini saya jelaskan supaya ngerti. Sampai sini ngerti kan? Menteng ngerti teh terlalu. Tiap hari kalian memutarkan musik lewat radio, masa nggak ngerti? Jadi kenapa kita bisa menerima siaran? Karena kesamaan frekuensi. Wah bosen ya laguna terawasen, pijit frekuensi lain. Kalian akan tersambung dengan pemancar yang berbeda. Oke? Oke? Okay. Nah sekarang tuh Allah sedang siaran nih, siaran. Kalian ini menangkap siarannya Allah. Gimana caranya? On kan radionya. Periksa baterainya ada. Bisi lowbat. Jadi tubuh kita pastikan dalam keadaan hidup kan? Oke. Nah kita ini menangkap frekuensinya Allah.
Berarti kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah. Siapa saja yang bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah, maka siarannya Allah tertangkap. Makanya getaran-getaran ilahi yang bertebaran ini bisa ketangkap. Kenapa yang bisa menangkap orang itu ke orang lain tidak? Selama ini pemahaman kita karena Allah ingin berfirman pada si A, tidak ingin berfirman pada si B, kan begitu? Atau Allah temen gitu mah pilih kasih. Kan kunaon maneh bodoh, da Allah teh teu kersa nyarios ka abdi mah. Gitu? Itulah yang selama ini kita pahami. Karena kita mempelajari sesuatu nggak masuk akal. Dipilihlah oleh Allah si A, si B. Dah Allah mah yang milih si A, mau milih si B. Kadang-kadang kita suka mengatakan, dah itu mah tuh orang suci. Hari mana? Dah saya mah bukan orang suci. Jadi kita sudah menempatkan diri kita pada tempat yang tidak pantas, maka kita tidak dipantaskan. Akibatnya apa? Ya kita tidak pernah bisa menerima getaran-getaran itu. Ngerti sampai sini sekarang? Jadi apa itu wahyu? Getaran ilahi. Siapa yang bisa menangkap wahyu? Yang bisa menyamakan frekuensi dirinya sama dengan frekuensinya Allah. Siapa itu? Siapa saja. Nah sekarang kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap Quran? Apakah Allah ingin berfirman pada Nabi Muhammad dan tidak mau pada yang lain begitu? Dan selama ini kita menganggap yang namanya wahyu itu bahasanya seakan-akan itu bahasa Allah. Padahal bahasa Allah itu universal. Bahasanya cuma satu. Bahasanya getaran-getaran ilahi. Jadi begitu getaran itu ditangkap oleh seseorang. Kenapa orang ini bisa menangkap? Karena beliau bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah. Saat itulah wahyu diterima Nabi Muhammad, wahyu diterima Nabi Isa, wahyu diterima oleh Nabi Daud, wahyu diterima oleh Nabi Musa. Paham maksud saya? Paham sampai sini? Oke. Nah sekarang wahyu itu sudah dituliskan oleh mereka kepada kita berupa tulisan dalam bahasa tertentu. Ingin paham kalian? Ingin paham? Gimana caranya? Misalnya kita ingin tahu isinya Al-Quran. Belajar apa selama ini kalian? Belajar bahasa Arab. Gitu? Gitu. Setelah belajar bahasa Arab, bisa baca Quran? Bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Ngerti ente? Sama nggak dengan yang tadi? Pengen merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang kopi, tapi terdaek minum kopi. Sama nggak dengan itu? Tah sarua. Tapi karena kita itu mengizinkan diri kita dibodohi oleh orang-orang bodoh, ditambah lagi pahala ini, pahala itu, dan lain sebagainya, sudah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi tiap Jumat isuk-isuk 10 kali, insya Allah beunghar. Nu ngomong nage teu beunghar. Da beak waktuna baca Quran surat Al-Kahfi 10 kali, erek irah gawena. Tapi karena kalian percaya sama orang yang tidak layak untuk dipercaya, ya sudah, kalian jadi korban. Saya tidak anti dengan itu. Isinya Quran surah Al-Kahfi itu luar biasa. Mun bisa nangkap isinya Quran surah Al-Kahfi dan kalian bisa mengimplementasikan isinya, benar. Lain maca wungkul. Oke, sekarang kita lebih santai sedikit. Ini agak berat tadi kuliahnya, agak berat. Kuliah fisika tadi. Sekarang kita sederhanakan. Jadi prinsipnya resonansi itu kesamaan frekuensi. Contoh, seorang anak mengalami masalah di rantau. Seorang ibu
bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak ini kan bagian dari ibunya. Selnya pun sama dengan sel ibunya. Jadi wajar kalau kita sebagai orang tua merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anak walaupun di tempat yang jauh, karena ada kesamaan frekuensi. Gitu kan? Asa tepuguh rasaan ya. Buah-buah budak teh gering. Kan gitu. Ayahnya, ibunya merasakan getaran itu. Itu kan resonansi namanya. Begitu ditelepon tuh, oh betul, ternyata anak itu mengalami kejadian, sesuatu kejadian yang menyedihkan. Kan terasa itu. Itu resonansi itu namanya. Cuman kita nggak ngerti selama ini kenapa begitu. Oke. Sekarang kalian ingin belajar sebuah kitab suci. Ingin tahu isinya? Ingin tahu kan? Nah, gimana caranya? Belajar bahasanya? Setelah itu kemudian menerjemahkannya? Apakah ketika sudah diterjemahkan mengerti isinya? Mual ngerti. Dan itu yang selama ini terjadi. Metodologinya salah. Makanya belajarnya jangan learning to know, tapi learning to do. Supaya learning to be. Ingin merasakan isinya Quran? Cari ilmu. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Ingin merasakan rasanya Injil? Cari ilmu. Gimana Nabi Isa bisa mengalami pengalaman spiritual sehingga beliau bisa menuliskan pengalaman spiritualnya dalam satu kitab namanya Injil. Ingin mengerti layang muslimin muslimat? Cari ilmunya. Gimana caranya? Mama Asep Martawijaya kok bisa merasakan sebuah pengalaman spiritual yang pengalamannya ditulis secara rapi dalam bentuk kitab layang muslimin muslimat. Kartos. Jadi ada yang dirubah nggak metodenya? Ada yang diubah. Jadi kalau ingin paham Quran, caranya gimana caranya Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad. Yang dikatakan Allah pada Nabi Muhammad dalam satu statement yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara berjumpa dengan Allah. Wal yaumal akhir, di hari kemudian setelah berjumpa dengan Allah. Wa zakarallaha katsira, kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Uswatun hasanahnya Nabi yang selama ini kita tahu itu cara hidupnya beliau. Padahal cara hidupnya beliau itu kan sesuai dengan tata titinya, adat istiadatnya beliau di masa itu. Karena beliau tinggal di Jazirah Arab, tentu saja beliau tidak bisa melepaskan diri dari adat istiadatnya orang Arab. Jadi uswatun hasanahnya Nabi itu apa? Dijelaskan di Quran. Uswatun hasanahnya Nabi itu cuma satu, liman kana yarjullah, cara berjumpa dengan Allah. Itu saja. Kalau begitu, apa yang terjadi di Gua Hiro? Ayo baca 5 ayat pertama yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Mulainya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu artinya? Tahu artinya apa tidak? Bilang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa? Bacalah. Karena orang lain menerjemahnya begitu, ikut aja. Sebutnya Iqra itu bukan baca. Iqra itu artinya temuilah.
Saksikanlah. Jumpailah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang telah menciptakan. Memang dalam bahasa kamus Iqra itu bacalah. Kalau bacalah, yang terjadi apa? Baca tulisan. Oleh karena itu kita menganggap seakan-akan ada running text yang sedang dilihat oleh Nabi saat itu. Juga orang ayeuna ningali iklan di TV aya running text. Begitu? Lihat saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa? Tuhan yang telah menciptakan. Itu yang dibaca Nabi, itu yang ditemui Nabi, itu yang disaksikan Nabi. Jadi sebetulnya di Gua Hiro itu adalah perjumpaan. Sebuah pengalaman spiritual, proses resonansi. Ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kan gitu? Betul? Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Ya tentu prosesnya tidak begitu kan? Ya lewat alam. Dari setetes air, namanya sperma dan sel telur, itu berasal dari sari makanan yang dimakan. Kan itu prosesnya. Dari itu segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, jadilah sempurna. Oh, dibuatlah manusia sesempurna ini. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dia telah menciptakan tubuh ini sempurna sebagaimana rencananya. Untuk apa Allah menciptakan tubuh? Tubuh ini kendaraan terhebat yang bisa mengantarkan kita kepada Dia. Nah, kan dari situlah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu.